Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Saya percaya setiap kita saat ini dalam kondisi yang luar biasa, sukacita Tuhan penuh atas setiap kehidupan kita. Dan kita siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Tentu saya undang siap kita boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Yang di rumah, di kos-kosan, saat ini kita sama-sama berdiri untuk kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebelumnya Bapak Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di hari Minggu yang indah yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Kami percaya sukacitamu mengalir melimpah atas setiap kehidupan kami, dan kami dipersiapkan Tuhan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk boleh melompat kegirangan karena kami melihat betapa baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu lewat pujian penyembahan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya setiap kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, amin. Sorak-sorai meriah buat Tuhan. Woo! Sebab Dialah Tuhan yang melukiskan cakrawala, dan segala yang ada di bumi ini milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Woo! Sama-sama kita bertepuk tangan. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Sama-sama kita mau katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan,
buat Tuhan. Woo! We praise you Lord. Mari saat itu saudara kita akan siapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita masuk dalam tata kasih karunia Tuhan yang maha kudus, maha suci. Bahkan percaya waktu kita datang ke hadapan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan saat ini. Karena kuasa Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Yesus. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat segala kemurahan-Mu yang melimpah. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus. Bapa yang mulia, oh Bapa yang baik, kami sembah Engkau ya Yesus. Makasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Ya Yesus, kami panggil nama-Mu. Kemuliaan, Kau berkati setiap hidup kami Tuhan. Berkati, layak Kau terima segala kemuliaan dan hormat kami. Segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian dan syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Ini persembahan kami Tuhan, dupa yang harum kami persembahkan bagi-Mu ya Raja kami yang mulia. Oh, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu, heran segala pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan ya Yesus ya Raja kami. Kiara labaya sikiana labaraya syatakara labaraya sikiara labaraya labo. Kiara labaya sikiana labaraya syana labara labo. Gunung batu perisai hidup kami, sumber pertolongan, sumber penghiburan kami Tuhan. Abahku yang ku percaya hanya Engkau satu-satunya. Oh, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kau agung, Kau mulia Tuhan. Tiada seperti Engkau di dunia ini. Segala yang bernafas meninggikan Engkau. Tiada labara 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 yasiana labara labo. Tiada labara 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 yasiana labara 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 labara. Kau yang puaskan dahaga kami Tuhan. Kau yang puaskan setiap kering kami ya Bapa. Kami berseru Yesus, Yesus penolong kami. Selamanya Tuhan. Situasi kondisi apapun dalam hidup kami takkan menggoncangkan iman kami kepadamu Yesus, Yesus. Sebab dari dulu sekarang selamanya kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami.
Bahkan Kau mampu lakukan yang luar biasa jauh dari pemikiran kami Tuhan. Sebab itu kami percaya penuh kepadamu Yesus, Yesus. Kau yang ubahkan setiap hidup kami. Kau yang selamatkan kami dari jerat iblis Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Tak pernah lelah Kau menjaga kami Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, saat ini kita akan bersama-sama memperkatakan doa deklarasi kita sebagai tanda iman percaya kita kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Lewat perkataan kita, maka segala apapun yang kita katakan semuanya terjadi dengan iman percaya kita. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita berkata doa deklarasi GBI CBM tahun 2020. Terima kasih Bapa Yahweh di sorga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di sorga kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesus HaMasiah, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun umat tebusan Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tahtanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan,
roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami, menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami dan lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami dan dari negeri kami. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saat ini saudara, kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk gembala kita, jadi Bapak Pendeta Paulus Leonard Parulian Tambunan dan Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. Juga untuk wakil gembala, yakni Pastor Agape Tambunan, Pastor Dika Permana, Pastor Melin Banari. Dan bahkan untuk para pengerja, pendoa syafaat, konselor, guru sekolah minggu, pemusik, WL Singer. Mari sama-sama kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan lewat mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berseru. Bapak, kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk gembala kami yang sudah Tuhan tempatkan di gereja kami, gembala yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang setia juga yang Tuhan boleh tempatkan buat kami. Kami percaya di saat ini Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas setiap hamba-hambamu, baik Pak Gembala, Bu Gembala maupun wakil-wakilnya, setiap pengerja-pengerja yang Tuhan juga tempatkan dan percayai dengan kesempatan melayani. Kami percaya Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga lewat pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang diubahkan kehidupannya. Setiap kuasa Tuhan dinyatakan lewat hamba-hambamu, Kau perlengkapi secara luar biasa Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan baik secara rohani maupun secara jasmani untuk mereka terus melakukan setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Pelayanan mereka, pekerjaan mereka, semua Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Mari kita juga sama-sama berdoa saudara untuk kelanjutan pelayanan dari gereja kita dan bahkan pertumbuhan iman dari para kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia dan pemuda serta seluruh jemaat. Bahkan agar Tuhan tetap juga melancarkan setiap iman jemaat supaya mereka juga bertumbuh secara luar biasa. Bahkan tidak hanya bertumbuh tapi mereka juga berbuah lebat. Bahkan juga kita berdoa untuk keuangan jemaat agar karir dan usaha jemaat dan gereja juga menjadi sehat, kuat dan bertumbuh. Mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan saat ini menyerahkan kelanjutan pelayanan di gereja kami. Kami percaya bahwa minggu depan kami akan mulai bisa bergereja secara langsung di gereja kami bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga terus berdoa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dalam usaha mereka, dalam pergumulan hidup mereka, dalam karir mereka, bahkan dalam iman mereka, supaya mereka juga boleh mengalami akan Tuhan. Mereka bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam apapun yang mereka sedang upayakan hari ini. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, infinite, juga lansia, semua diberkati sama Tuhan, diperlengkapi secara luar biasa. Keuangan jemaat kayak percaya diberkati sama Tuhan. Tidak ada yang menganggur, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bangkrut. Semua diangkat oleh Tuhan, dibebaskan dari setiap hutang. Kayak percaya Tuhan yang menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Saudara kita juga berdoa untuk setiap sponsor yang Tuhan sudah boleh kirimkan bagi gereja kita untuk mendukung pelayanan khususnya secara finansial. Kita berdoa supaya mereka semua diberkati sama Tuhan. Bahkan lewat apapun yang mereka sudah tabur buat gereja kita, akan ada penuaian jiwa besar-besaran dan Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan menjadi sponsor bagi gereja kami. Kayak percaya apapun yang mereka sudah tabur tidak akan kembali sia-sia, tapi mereka akan menuai setiap berkat Tuhan secara melimpah. Tidak ada berkekurangan. Semakin mereka banyak memberi, semakin mereka banyak diberi oleh Tuhan. Kami percaya
kuasa Tuhan melawat mereka, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanan setiap orang-orang, setiap hamba Tuhan yang sudah boleh jadi sponsor bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan kami terus berdoa supaya gereja kami juga boleh dibangun secara luar biasa lagi Tuhan. Gedungnya diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi setiap orang-orang yang dipersiapkan sama Tuhan untuk memberkati gereja kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk presiden kita, wakil presiden dan bahkan para menteri, kabinet dan seluruh jajarannya. Kita berdoa untuk gubernur, juga setiap bupati, setiap camat, kelurahan, RT, RW dan seluruh jajarannya. Kita berdoa supaya mereka bisa memimpin Indonesia secara luar biasa. Bahkan tugas tanggung jawab mereka boleh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, setiap menteri-menteri dan jajarannya, bupati, gubernur, bupati, juga camat, lurah, RT, RW setempat. Kami percaya Tuhan Kau juga berkati mereka semua, berikan kekuatan, berikan hikmat supaya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka programkan, semuanya atas kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan yang kontrol mereka dalam tali kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, supaya hikmat Tuhan mengalir atas mereka, sehingga keputusan-keputusan apapun yang mereka putuskan semuanya berdasar takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap masalah-masalah bangsa kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang buka jalan, Engkau Tuhan yang menolong bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemimpin bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa saudara untuk pandemi COVID ini supaya Tuhan memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa kembali secara normal, melakukan aktivitas kita tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami menyerahkan setiap pandemi saat ini yang mungkin sudah berjalan 4-5 bulan sampai hari Tuhan, kami berdoa supaya ada pemulihan besar-besaran bagi bangsa kami, bagi dunia ini Tuhan. Kami melihat banyak korban yang positif bahkan yang meninggal. Kami berdoa Tuhan, Kau yang mampu menolong, Tuhan yang mampu buka jalan, Tuhan yang mampu memulihkan setiap keadaan kami Bapa. Kami katakan dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Setiap penyakit apapun tidak berkuasa atas dunia ini Tuhan. Makanya berdoa untuk setiap para medis yang mengerjakan bagian mereka, supaya roh takut akan Tuhan juga ada buat mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan bagian mereka secara luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Dana biaya yang dibutuhkan, saya percaya juga Engkau sediakan Tuhan bagi bangsa kami secara khusus Tuhan untuk penanganan COVID ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan siapkan hati kita saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita, menjadikan kita baru kembali. Makasih Tuhan. Betapa dahsyat setiap kejadian kami Tuhan. Kau rancangkan kami secara luar biasa. Thank you Jesus. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Angkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang
kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Oh, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Oh, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkan kami. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun Tuhan. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Haleluya, kami persilakan pada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua adalah karena kasih karunia-Mu. Walaupun kondisi masih boleh dikatakan masuk ke dalam era yang baru, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kepada kami. Tuhan, kami juga minta urapi setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan kami terima dengan kuat kuasa-Mu. Jangan biarkan kami hanya menerima atau mengambil sedikit saja, tetapi kami perlu itu dan mau menerima utuh dan sempurna, karena firman-Mu akan memampukan dalam segala hal, terutama mata jasmani kami, untuk bisa melihat rencana-Mu yang baik dan sepakat dengan firman-Mu. Karena ketika kami sepakat dengan Tuhan Roh Kudus, maka kami akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah siap sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mata jasmani. Mata jasmani kita itu bisa menciptakan hal-hal baik
atau justru menutup hal-hal yang baik. Itu pilihan ada pada kita masing-masing. Saya ulangi, mata jasmani kita bisa menciptakan hal-hal yang baik atau justru menutup hal-hal yang baik yang akan terjadi. Kita akan sama-sama lihat. Jika dalam keadaan yang tidak baik, apakah mata jasmani kita masih bisa melihat hal-hal yang baik akan terjadi? Jika keadaan itu baik, sangat mudah mata jasmani kita untuk melihat hal yang baik, betul? Contoh, jika kita dikaruniai seorang anak yang dia itu rajin sekali belajar tanpa disuruh, tanpa diteriakin, tanpa dipukul, sudah punya kesadaran sendiri belajar. Dan alhasil nilai rapotnya bagus, memuaskan, excellent. Mata jasmani ibu itu pasti akan melihat masa depan anaknya itu terang, betul? Dengan sangat-sangat mudah. Tetapi jika mata jasmani itu melihat dalam kondisi yang tidak baik, seperti dikaruniai seorang anak yang belum mempunyai kesadaran untuk belajar yang bagus, harus dipukul mungkin, diteriakin, diomelin, baru belajar. Dan alhasil nilai rapotnya kalau zaman dulu itu banyak bunga-bunga atau kebakaran. Betul? Mata dari ibu ini akan bisa nggak ngomong, anakku besok akan masuk di Universitas Harvard, atau akan jadi astronot. Bisa nggak kira-kira ngomong begitu? Sulit, betul? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dalam kondisi yang tidak baik, kita mau mata jasmani kita melihat hal-hal yang baik. Itu yang dikehendaki Tuhan. Saya ada 2 contoh. Yang pertama, ini contoh real. Saya bertemu dengan seorang ibu kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Dalam percakapan kita, dia mengeluh bahwa suaminya itu hanya sebagai tukang parkir. Dan kehidupan suaminya, ya, amburadul, kacau. Dari awal bicara, ibu ini selalu mengatakan, "Gak mungkin suamiku berubah. Sulit untuk berubah. Susah untuk berubah." Terus dikatakan negatif dan negatif dan negatif. Dalam keadaan yang tidak baik, ibu ini mata jasmaninya sulit sekali untuk melihat hal-hal yang baik akan terjadi. Contoh yang kedua, saya mendengar seorang ibu yang bersaksi bahwa dia punya 2 anak laki-laki. Ketika itu ibunya sedang pelayanan di gereja, kedua anaknya itu ada di rumah, dia masih kecil-kecil. Ketika ibunya pulang dari pelayanan, ibunya terkejut melihat rumahnya banjir. Banjir oleh apa? Air sabun. Untuk apa? Anaknya yang 2 ini enjoy main plesetan. Main plesetan. Anak ini langsung wajahnya sangat terkejut. Dari enjoy, dari happy, dari ceria, menunggu untuk vonis dimarahin. Lalu mamahnya bilang, "Wow, kalian sangat-sangat kreatif ya. Sangat kreatif, menciptakan mainan yang murah,
yang kalian bisa sungguh senang-senang dan senang. Mama bangga dengan kalian. Dan saya melihat anak itu sampai hari ini. Mereka udah menikah, salah satunya, dan sangat-sangat kreatif, takut akan Tuhan, pekerjaan bisnisnya juga diberkati luar biasa. Nah, dalam keadaan yang tidak baik, si ibu ini, mamah ini, bisa melihat hal-hal positif yang akan terjadi di dalam masa depan anaknya. Perkataannya selalu positif dan positif, membangun. Dia seperti perkataannya ini mencipta. Dia ingin apa sih masa depan anaknya itu seperti apa. Walaupun anaknya luar biasa nakalnya dalam tanda kutip. Kadang enggak sekolah. Seperti itu. Lalu saya ambil contoh yang dari Alkitab. Yang pertama, Rut dan Orpa. Kita semua tahu ceritanya Rut dan Orpa ya. Kedua orang itu adalah menantu dari Naomi. Mereka adalah bangsa Moab. Bangsa yang banyak banget penyembahan berhalanya. Nah, kedua wanita ini yaitu Rut dan Orpa mengalami hal-hal yang sama. 10 tahun berhidup bersama, kehilangan suami. Jadi janda. Dan kayaknya ya, karena nggak ditulis jelas, suaminya juga nggak meninggalkan apa-apa. Jadi keadaan mereka betul-betul miskin. Nah, Naomi juga janda juga ya. Suaminya juga nggak meninggalkan banyak apa-apa. Ya, sepertinya masa depannya kelabu. Tetapi ending daripada kehidupan dua wanita ini sangat berbeda. Rut yaitu mencetak sejarah suku Moab yang tidak masuk hitungan, tetapi dia menjadi salah satu silsilah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orpa namanya tidak lagi disebut-sebut di dalam kitab Alkitab. Ketika mereka kembali ke Moab, udah nggak dicatat lagi. Apa rahasianya? Padahal sama keadaannya. Yaitu karena Rut tidak melihat mata jasmaninya bertumpu pada hal-hal yang tidak baik. Rut memfokuskan mata jasmaninya dengan melihat dan mendengar apa yang dia dengar dari Naomi. Kita bisa lihat Rut 1 ayat 6. Ya. Rut itu pegang firman yang dia pernah dengar daripada Naomi, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada umatnya. Dia pegang itu firman kuat-kuat. Dalam kondisi yang tidak baik, dia hanya pegang itu kuat-kuat. Dia ambil satu langkah, yaitu sepakat dengan Naomi. Dan kita tahu akhir ceritanya ya, itu tadi. Contoh yang kedua, Musa. Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Setelah keluar dari Mesir, lewat padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, Musa menghadapi 600.000 orang. Itu berarti kalau ditulis 600.000 itu cuman laki-laki doang ya. Cuman laki-laki. Berarti kalau dikata suami saja yang terhitung 600.000, kalau sama istri, taruh kata sama 2 anak, berarti semua berapa? 2,4 juta jiwa
belum sama ternak-ternaknya. Dan itu setiap hari, setiap saat Musa menerima omelan, cacian, makian, ketidakpuasan, kemarahan. Mana daun pre, mana daging, mana roti, mana dan mana untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Lama-kelamaan dagingnya Musa ini sedikit terkontaminasi dengan meragukan Tuhan. Dengan meragukan Tuhan. Bayangkan ya, setiap hari, setiap saat dengar terus makian, ketidakpuasan, omelan, marahan 40 tahun. 40 tahun. Dan bagaimana Musa mulai berpikir secara otaknya. Dari mana bisa memberi makan 2,4 jiwa, belum dengan ternak-ternaknya, satu hari makan 3 kali. Satu hari makan 3 kali. Restoran mana yang bisa mumpuni? Ya itu. Maka saya bilang dalam tanda kutip, sedikit dagingnya Musa terkontaminasi dengan meragukan Tuhan. Maka kita bisa lihat di Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Ini kata Musa. Bangsa yang bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka genap 1 bulan. Mereka akan makan. Nih, ragu-ragunya Musa. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ditambah lagi, belum puas ngomongnya. Dapatkah ditangkap segala ikan di laut sehingga mereka mendapatkan itu puas? Wow. Apa kata Tuhan terhadap Musa? Tetapi Tuhan menjawab, masakan kuasaku kurang untuk melakukan ini semua? Sekarang kau akan lihat apakah firmanku terjadi atau enggak. Nada Tuhan seperti ini kayak apa? Gemes ya. Musa yang dianggap suatu sahabatnya yang berbicara face to face. Sampai dia bisa enggak sih Tuhan? Caranya seperti apa? Meragukan. Ya ini karena dia terkontaminasi 40 tahun. Terus mendengar cacian, makian, ketidakpuasan, maki-maki dan lain sebagainya. Dari keempat contoh, apa yang bisa kita tarik? Ada 2 yang bisa kita tarik hikmahnya. Yang pertama, dalam kondisi yang tidak baik, jika mata jasmani kita bisa melihat hal-hal baik akan terjadi, maka hal baik akan terjadi. Yang kedua, dalam keadaan yang tidak baik, jika mata jasmani kita terus berkata sulit, nggak mungkin, maka hal-hal yang baik pun akan sulit terjadi. Telinga dan mata Musa mendengar terus dan melihat terus. Jiwanya jatuh. Emosinya terpancing. Maka alangkah indahnya ya, jika dalam keadaan mulai terpancing saudara dan saya, apapun tubuh, jiwa dan roh kita harus cepat-cepat melekat kembali kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya penolong. Melekat kembali, melekat terus dan melekat. Seperti ranting tidak bisa apa-apa di luar pokok pohon anggur.
Jika tidak melekat dan tidak dibereskan, artinya berdampak luar biasa. Ya. Apa dampaknya? Musa yang harusnya disuruh Tuhan mengatakan mengeluarkan air dari batu karang, tapi dia pukul batu karang itu. Dan Tuhan berkata, engkau tidak diperkenankan masuk di dalam tanah perjanjian. Wow, mengerikan ya saudara. Ya. Dari dua pelajaran hikmat yang kita bisa tarik, itu terkonek sekali dengan Matius 6:22-23. Saya ambil dari The Message. Your eyes are windows in your body. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fill up with light. If you live squinty eye in greed and distrust, your body is dark cellar. If you pull the blind on your window, what a dark life you will have. Jadi mata kita itu seperti jendela. Jendela. Saudara kalau buka jendelanya kecil, saudara akan hanya melihat area yang saudara bisa lihat itu kecil. Jika saudara tutup jendela saudara dengan korden atau dengan poster, semua ruangan akan gelap. Tapi jika saudara buka lebar-lebar mata saudara, maka sudut luas saudara bisa lihat. Jika kita membuka mata kita lebar-lebar, mata jasmani kita lebar-lebar, maka saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, yang wonder, yang miracle saudara akan alami di dalam situasi yang tidak baik. Itu akan saudara alami jika saudara membuka lebar-lebar mata saudara di dalam kekaguman dan kepercayaan kepada Tuhan. Apa penyebab ada seseorang yang matanya bisa melihat, mata jasmaninya bisa melihat di dalam situasi yang tidak baik, bisa tetap melihat hal-hal yang baik yang akan terjadi. Ada yang tidak bisa. Apa penyebabnya kira-kira? Salah satunya itu adalah karena fokus. Pernah nggak saudara ngambil gambar lewat handphone atau lewat kamera, hasilnya blur? Pernah ya? Nah, blur itu bisa dikarenakan mungkin saat membidik goyang tangannya, ataupun fokusnya nggak pas, atau angle-nya nggak pas, sudutnya nggak pas, jadi hasilnya nggak bisa clear, betul? Nah, yang kedua itu adalah kameranya yang rusak, alias matanya kita yang rusak, atau lingkungannya itu nggak berubah, yang berubah itu kameranya atau matanya, betul? Ya, nah sama. Kita lihat di Matius 6 ayat 22, tapi versi King James. The light of the body is the eye. Satu ya, bukan eyes ya. Is the eye. If therefore thin eye be single, thy whole body shall be full of light. Jika matamu fokus pada satu hal, yaitu siapa? Yesus Kristus, maka terang semua tubuh kita. Kita lihat perbedaan mata daripada Salomo dan mata daripada Ayub. Mari kita lihat. Pengkhotbah dikarang oleh Salomo ya, Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Dengan kata lain, semua Salomo mau lihat
Silah dia mengumbar aja, nggak ada yang dia tahan-tahan. Kemudian Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ya, di Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Ini. Apa dampak daripada Salomo yang matanya dia biarkan untuk melihat apa saja? Karena dia merasa itu adalah hak saya, itu hasil jeripayah saya punya kewajiban, punya hak untuk menikmati apa yang bisa saya lihat. Kewajibannya apa? Dampaknya apa? Banyak wanita asing yang hatinya akan mencondongkan Salomo. Dan Tuhan berkata, engkau melakukan perbuatan yang jahat di mataku. Ini terlalu banyak fokus. Padahal Tuhan menghendaki hanya satu fokus saja. Maka seluruh tubuh kita akan terang. Ya. Kemudian yang terakhir. Sebagai penutup. Iblis nggak suka ya. Mata kita itu fokus kepada Tuhan. Betul? Dia akan terus-menerus menyodorkan hal-hal yang menarik untuk dilihat. Hal-hal yang bisa menggoncangkan iman untuk kita nikmati sesaat, tapi ujungnya kepada neraka. Ada segi praktis kalian penutup ini. Bagaimana kita belajar mata jasmani kita dalam kondisi yang tidak baik. Kita bisa melihat hal-hal yang baik terjadi. Ada segi praktis ya. Kita belajar dari Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dikatakan Elia mendapat firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberi hujan. Yang sudah 3 tahun 6 bulan tidak terjadi hujan. Tuhan bilang aku akan memberi hujan. Step yang pertama ini adalah kita pegang firman Tuhan. Tuhan udah bilang kan akan memberi hujan. Saudara dan saya setiap hari baca firman. Saudara minta sama Tuhan, hidupkan firman Tuhan itu sebagai jalan, sebagai hidup, sebagai terang, sebagai way out, jalan keluar. Ini pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Step yang kedua. Apakah setelah Elia mendengar Tuhan bicara turun hujan, langsung turun hujan? No, enggak. Apa yang diperbuat oleh Elia? Apakah dia duduk manis? Hanya tunggu janji Tuhan? Kan Tuhan yang melakukan. Ngapain? Apa yang harus aku lakukan? Dia tidak duduk manis. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke gunung dan berdoa. Ada satu perjuangan. Naik ke gunung itu enggak mudah. Ya. Dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Sampai 7 kali baru dia mata jasmaninya melihat awan sekepal tangan. Mungkin kita bisa berdoa lebih dari 7 kali. Doesn't matter. Yang penting terus berpegang pada firman Tuhan yang tidak pernah diingkari. Sampai tergenapi janji Tuhan itu. Amin. Amin. Justru dalam keadaan yang tidak baik, ini adalah momen yang baik untuk kita boleh belajar percaya bulat kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik ini, kita jadikan sparring iman. Sparring iman. Sparring iman. Jangan justru dalam keadaan yang tidak baik, kita malah memenjarakan iman, membungkus iman, mengubur iman. Ya, itu. Kita step pertama pegang kuat-kuat firman, yang kedua sampai mata jasmani kita bisa melihat. Terus tingkatkan jumlah jam doa kita, penyembahan kita, terus mengerami firman itu sampai menjadi nyata, sampai menjadi daging. Ya, kita taruh firman, kita taruh Tuhan itu sendiri di atas
kondisi yang tidak baik. Dan Tuhan dalam sekejap, dibilang sekepal awan, sampai menjadi langit itu hitam kelam dan hujan deras terjadi. Kita taruh Tuhan Yesus Kristus, kita taruh firman di atas kondisi yang tidak menguntungkan, yang tidak baik menurut penilaian manusia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu pasti bekerja bagi setiap telinga yang mendengar. Kami pulang pasti membawa sesuatu yang akan menjadi satu pegangan buat kami di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, bicara terus Tuhan. Bicara terus Tuhan kepada kami. Roh Kudus yang baik dan lembut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hati atau hati nurani adalah jendela Tuhan untuk berbicara. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, kalau kita pelit, berhemat, membuka hati nurani kita, maka sedikit yang kita lihat. Tapi jika kita menyingkirkan hal-hal yang kedagingan, luas kita bukakan hati kita akan mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan dan terang Tuhan akan masuk dalam hati kita. Pikirkanlah firman Tuhan senantiasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Renungkanlah itu siang dan malam. Ajarkan terus-menerus kepada anak cucumu, kepada suami, kepada istri, kepada semua orang yang kau kenal. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan melimpah. Mari kita berdiri, angkatlah tangan dan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang disembah Musa dan Daud. Yang disembah Petrus dan Paulus. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Tuhan mengabulkan doa-doamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu
Amin, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Jangan lupa nge-like dan share kepada banyak orang. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa di pelayanan berikutnya melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doesn't matter what they say.